Ya, oke. Ya, Shalom Bapak Ibu, nama saya Ane Anggreni. Ya, saya dari Kota Malang. Jadi lumayan jauh ya dari sini ya, kira-kira 6 jam saya duduk di bis. Jadi kalau saya cuma bicara 20 menit rasanya nggak impas gitu ya. Jadi sabar-sabar dulu ya Bapak Ibu ya. Sabar-sabar ya, nanti ya pasti kita semua makan malam di rumah masing-masing, oke? Nah, nama saya saya ibu rumah tangga, anak saya 2 sudah gede-gede, yang satu sudah kerja, yang satu masih kuliah. Suami saya hamba Tuhan, pelayanan keliling-keliling gitu. Sekarang lagi di Bandung, jadi kita masing-masing lah gitu. Anak saya satu di Jakarta, satu di Jogja, suami saya di Bandung, saya di sini di Banyuwangi. Gitu. Anjing saya di Malang. Oke Bapak Ibu, gini, kita ini di GSKI ya Bapak Ibu ya. Katanya kita ini gereja yang dalam di pengajaran gitu ya. Tapi seringkali kita lihat banyak orang yang kelakuannya itu nggak berubah, menyakiti orang lain gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, dalam rumah tangga misalnya ya, suami istri, kamu tuh kok nggak berubah-berubah sih? Kamu tuh selalu begini, kamu tuh selalu begitu, ya kan? Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu sore hari ini belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang namanya Daud. Boleh tampilin non slide-nya yang pertama. Ya. Ada kisah tragis dari kehidupan Daud. Daud itu ya terkenal pahlawan iman. Katanya di dalam Alkitab dikatakan dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. 2 Samuel 18 ayat 33, maka terkejutlah raja dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Ratapan seorang ayah. Ya, kalau kita membaca teks ini betapa perih hati Daud kelihatannya ya. Sampai dia meratapi kematian anaknya. Padahal waktu ini terjadi ceritanya anaknya itu mau kudeta. Ngejar-ngejar bapaknya, mau matiin bapaknya. Tapi ketika dia akhirnya mati, si Absalom ini mati, Daud meratapi begitu rupa. Nah, kenapa sampai ini terjadi? Ceritanya kenapa sampai ini terjadi? Non tolong bukain ayat Alkitabnya. 2 Samuel 13 ayat yang pertama. Ya. 2 Samuel 13 ayat yang pertama. Sesudah itu, ya, kalimatnya dimulai dari sesudah itu. Sesudah apa? Kalau Bapak Ibu baca di pasal 12, itu sesudah Daud memperkosa Batsyeba. Ya. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ayat kedua. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Sebentar ya, lihat. Amnon sesudah itu, sesudah dia ngeliat Daud memperkosa Batsyeba. Memperkosanya di mana? Di istana kan. Kalau istana zaman dulu jangan dibayangin kayak Buckingham Palace gitu ya. Palace yang kita bisa tersesat di situ ya, satu di ujung sana, satu di ujung sana ya. Istana zaman dulu ya enggak segede gitulah ya dengan keterbatasan pembangunan pada saat itu. Jadi waktu Daud membawa Batsyeba, nyuruh orang manggil Batsyeba, ya, itu pasti seisi istana tahu semua. Dan itu adalah perkosaan Bapak Ibu Saudara. Jangan dipikir Batsyeba itu sengaja godain Daud mandi gitu ya. Yang namanya kamar mandi itu kan, Bapak Ibu tahu ya kalau di Jogja itu ada apa itu Taman Sari tempat putri-putri mandi. Nah kayak gitu kan orang mandi zaman dulu tuh kayak gitu, nyemplung di kolam gitu ya. Terus dayang-dayangnya di pinggir-pinggir, terus ya dikasih kembang, digosok-gosok. Kan nggak mungkin dipindah-pindah gitu. Jadi nggak mungkin Batsyeba itu sengaja hari itu mindahin kamar mandinya ke situ. Enggak. Ya setiap hari dia mandi di situ gitu. Nah masalahnya kenapa kok pada saat itu Daud sengaja gitu ngintip orang mandi. Nah, ya, dan Batsyeba itu bukan sengaja ngeganggu Daud, bukan sengaja dia mau mengkhianati suaminya.
Waktu Uria mati dia meratap loh. Dia mencintai suaminya. Nah jadi itu adalah sebuah perkosaan. Dan seluruh istana termasuk istri-istrinya Daud, termasuk anak-anaknya Daud tahu, ngeliat peristiwa itu, mendengar peristiwa itu. Dan Batsheba gak bisa menolak, namanya raja pada saat itu. Bisa dibunuh dia kalau nolak. Nah itu adalah sebuah perkosaan. Jadi setelah Amnon melihat itu, sesudah peristiwa itu tadi dikatakan di ayat yang pertama, Amnon juga punya ide. Tadi di ayat yang kedua dikatakan, Amnon pikir ya mustahil melakukan sesuatu terhadap dia. Melakukan apa? Kan udah punya pikiran kriminal berarti si Amnon ini kan. Melakukan persis seperti yang dilakukan bapaknya. Dia lihat contoh bapaknya. Ya, menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Lanjut, non, ayat yang berikutnya. Ayat yang ketujuh. Nah, sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku supaya aku memakannya dari tangannya. Lanjut. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya. Jadi yang nyuruh siapa? Daud kan ya, Daud nyuruh Tamar, datanglah bikinin kue buat masmu itu gitu ya. Terus, nah kemudian selanjutnya ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Selanjutnya, tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Kita tahu pada akhirnya Amnon kemudian memperkosa Tamar. Lalu selanjutnya, tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia, lalu tidur dengan dia. Next, ayat berikutnya. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Ya, dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon, sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Bapak Ibu lihat, apa yang Daud lakukan? Dia diam, tidak melakukan apa-apa. Ya. Sebagai ayah, Daud itu sepertinya lumpuh, sepertinya enggak berfungsi dengan baik. Dia menjadi raja yang luar biasa. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau kita lihat ke belakang lagi sejarah kehidupan Daud, ya, Daud itu boleh ditampilin slide-nya, kembali ke PowerPoint. Daud itu adalah anak next, ya. Nah, jadi ada sisi gelap Raja Daud yang mengakibatkan tragedi dalam keluarganya. Next, terus. Nah ini, kalau kita lihat mundur kehidupan Daud, kenapa Daud itu bisa sampai seperti itu? Ada latar belakangnya. Daud ini ditolak ayahnya. Waktu Samuel, ya, Tuhan bilang aku sudah menolak Saul. Terus sudah gitu Samuel disuruh mengurapi salah seorang dari anak Isai, gitu kan? Nah, waktu Samuel bilang sama Isai, Pak Isai, saya mau datang, saya mau bikin persembahan gitu ya, saya mau bikin korban. Karena pada waktu itu enggak setiap orang boleh potong korban untuk Tuhan. Jadi itu adalah sebuah kehormatan. Nah sebetulnya kalau ada kehormatan seperti itu, apalagi Samuel itu kan orang terkenal, pemimpin terkenal kan di Israel, pemimpin paling tinggi di Israel, seorang hakim pada saat itu, sebelum Saul naik tahta. Ya. Nah jadi kalau Samuel ini datang sebagai orang kaya, Isai itu orang kaya loh. Ya kan keturunannya Boas. Boas itu kan juragan tanah, juragan pertanian kan. Ya diwariskan kan pada saat itu kan gak boleh dibeli orang. Kalaupun dibeli kan harus dikembaliin lagi. Jadi Isai itu orang kaya dan bisnisnya Isai itu pasti bisnis yang dijalankan Boas dulu. Pertanian. Nah seharusnya ketika ada orang terhormat datang bikin upacara gede, seharusnya kan semua diundang. Tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya, tapi anehnya anaknya yang paling kecil kagak diundang. Anehnya begitu, ya kan?
Nah, Daud ini disuruh gembalain kambing domba yang di dalam Alkitab itu dikatakan 2-3 ekor ya, pasti bukan 2-3 ekor lah, cuma mungkin jumlahnya nggak ribuan. Karena kalau ribuan pasti dia harus beberapa orang penggembalanya, nggak mungkin sendiri. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Daud tidak disuruh jalanin bisnis utama bapaknya. Bisnis utama bapaknya pertanian. Dia disuruh gembalain kambing domba. Kedua, ya dia nggak dipercaya di situ. Kedua, dia nggak dianggap sebagai anak, nggak dianggap sebagai keluarga. Kenapa? Semua anak-anak diundang. Dia disuruh menggembalakan kambing domba di padang belantara. Ini aneh. Coba Bapak Ibu bandingkan dengan kisah keluarga Yakub. Kisah keluarga Yakub punya anak 12. Ya. Yang 10 disuruh gembalain kambing domba. Jauh, tapi rame-rame. Jadi berani. Kan zaman itu kan masih banyak binatang buas, singa, serigala. Apalagi serigala itu kan berkelompok. Nah, yang 10 yang gede-gede, yang tua-tua suruh gembalain kambing domba. Yang kecil-kecil, yang namanya Yusuf sama Benyamin, justru anak kesayangan, suruh di rumah. Dikasih baju bagus, diajarin, dideketin sama papanya, disayang-sayang gitu. Tapi Daud kebalikannya, anak paling kecil disuruh sendirian di tengah padang. Kokok-kokoknya yang gede-gede, mas-masnya yang gede-gede disuruh di rumah. Pesta, makan-makan, makan sate, makan kebab, ya kan? Daud nggak diajak. Padahal Daud yang gembalain kambing domba, dombanya dipotong, makan kebab gitu kan, dipakai kebab, pakai kambing bakar. Terus Daud nggak diajak. Nah, Samuel waktu itu pernah mengurapi Saul. Saul itu tinggi ya, di atas rata-rata, ganteng, gagah ya, six pack mungkin ya. Nah, terus ya kalau kita kan T-back ya, suami saya itu T-back, backpack gitu ya. Kalau Saul mungkin six pack gitu ya, gagah, tinggi, putih, wah pokoknya paling ganteng lah di orang Israel gitu ya. Nah, Samuel makanya salah kaprah. Waktu datang ke rumahnya Bapak Isai, pertama yang muncul, wah ini ganteng, wah di sini berdiri orang yang dikenal Tuhan. Kenapa? Karena pikirannya kayak Saul dulu. Saul yang ganteng, yang tinggi, yang gagah. Nah, wah ini. Terus Tuhan bilang, bukan. Sampai dia bilang gini, semua inikah anakmu? Oh enggak, ada sih satu lagi. Nah, tapi lagi di sono, nggak penting dia gitu kan, kelihatannya seperti itu. Jadi Daud ditolak, kenapa sampai Daud ditolak? Pasti dia bukan anak yang diingini. Mungkin dia anak dari gundik. Mungkin dia anak dari seorang pelacur gitu, bukan istri gitu. Mungkin saja dia anak gundik, mungkin. Karena pada saat itu kan boleh orang punya gundik gitu. Tapi yang pasti dia tidak diinginkan. Nah, ketika seseorang tidak diinginkan oleh orang tua, yang ada adalah apa? Rasa penolakan. Kebutuhan akan cinta, kebutuhan akan pengakuan. Ya, oleh sebab itu kita lihat kehidupan Daud yang perlu pengakuan ini, dia menaklukkan negara demi negara demi negara, bahkan dia menaklukkan istri orang. Tentu bukan tanpa alasan dia menaklukkan, dia memperkosa Batsheba. Siapa Batsheba? Batsheba adalah istri Uria. Siapa Uria? Uria adalah orang Het. Uria adalah orang Yebus. Uria adalah pemimpin dari kota Yebus yang kemudian berjanji setia kepada Daud. Dan dia pikir kalau dia punya permaisuri, orang asli kota Yerusalem, maka dia bisa aman kerajaannya. Aku punya permaisuri penduduk asli gitu kan. Nah, jadi dia sementara orang perang menaklukkan kerajaan demi kerajaan, dia juga merasa aku harus menaklukkan kota Yebus dan itu yang dia perbuat. Kenapa? Karena dia butuh pengakuan. Seumur hidupnya dia tidak pernah diakui, seumur hidupnya dia ditolak. Bahkan dikatakan di slide selanjutnya, dikatakan di dalam kitab Mazmur ada kata-kata Daud yang berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Berarti dia tidak pernah punya kasih dari papa, dari mamanya. Itu sampai dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita tahu bahwa Daud ditinggalkan sendirian di padang belantara, seolah-olah ingin dilenyapkan. Seolah-olah ingin seperti dia lakukan itu kepada Uria kan. Uria mau dia lenyapkan dengan diam-diam. Rupanya ini pun pernah dialami oleh Daud. Dia ingin dilenyapkan diam-diam oleh Isai. Nah, kita lihat ya,
Dari sini itu yang terjadi, pengulangan demi pengulangan. Meskipun kita tahu bahwa kehidupan Daud di padang gurun itu sebetulnya baik untuk imannya dia. Kenapa? Ketika dia ditinggalkan sendirian, berhadapan dengan serigala-serigala, dia harus latihan kan? Latihan menghadapi mereka kan? Jagain domba-dombanya dan jagain hidupnya sendiri. Oleh karena itu dia pinter ketapel si kepalanya Goliat itu kan bukan wah karena kuasa Tuhan jadi, tapi dia kan ya memang ada bantuan Tuhan, tapi dia latihan dari hari demi hari mempertahankan hidupnya. Ya dia jadi pinter ngetapel gitu ya, bukan pinter perang dong, pinter ngetapel sebetulnya karena dia gembala, bukan tentara. Pinter gitu ya. Dan di tengah kesendiriannya, ketika dia merasa tidak ada yang mencintai dia, ketika dia merasa tidak ada yang melindungi dia hanya berharap pada Tuhan. Baik di satu sisi, ya baik. Tetapi ada yang tidak selesai. Apa? Kekosongan hatinya. Keinginan hatinya untuk dicintai, disayangi, diakui sebagai anak. Kasih seorang ibu, kasih seorang bapak, itu tidak dia dapatkan. Dan itu yang membentuk dia, kemudian rasa pahit ini, rasa butuh ini, yang membentuk dia untuk membuktikan diri. Menaklukkan kerajaan demi kerajaan demi kerajaan. Dia ditolak oleh bapaknya, dia ditolak oleh kakak-kakaknya. Contohnya misalnya, waktu dia nganterin catering kan, bapaknya nyuruh, Ut, ini anterin ke sono ke kakak-kakakmu. Ya, terus dianterin catering tuh. Terus kakak-kakaknya waktu ngeliat dia ngapain? Ngapain lu di sini? Lihat-lihat, lu pengen lihat orang perang ya? Pengen nonton ya? Nyorakin ya gitu. Ada rasa suujon kan, ada rasa curiga gitu kakaknya. Dia menganggap Daud itu jelek gitu, memandang Daud jelek. Nah, ditolak oleh kakak-kakaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita alami itu membentuk kita sekarang. Apa yang pernah kita alami dulu itu membentuk kita sekarang. Tapi bukan berarti semua itu membuat kita harus menjadi buruk. Kalau kita selesaikan, itu tidak akan menjadi buruk. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksudnya. Contohnya misalnya Tuhan taruh Daud di ini. Saya nyusahin ya Mas, goyang-goyang gini ya. Saya nyusahin, ya udah saya berdiri di sini. Si Masnya kok bingung gini. Oke. Nah, jadi waktu Tuhan taruh Daud di padang belantara, tentu ada maksud Tuhan. Dan memang Daud di situ menjadi berpegang teguh sama Tuhan karena dia nggak tahu siapa lagi yang harus diandalkan. Tetapi di sisi lain ada hal yang tidak diselesaikan dan itu terbawa sampai dia dewasa. Dan itu yang menghancurkan dia, menghancurkan anak-anaknya, menghancurkan martabatnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di masa lalu kita itu membentuk kita sekarang. Contohnya misalnya gini. Contohnya saya ngambil contoh diri saya aja. Saya lahir dari keluarga yang enggak berkecukupan, berkekurangan. Ya, papa saya adalah seorang pegawai negeri dan dia meninggal mendadak ketika saya umur 7 bulan. Mama saya bukan seorang yang berpendidikan, mama saya cuma SD. Jadi ketika papa saya meninggal, itu zaman itu kan nggak otomatis uang pensiun langsung keluar, nggak, dan uang pensiunnya juga dikit karena papa saya pegawai negeri rendahan. Nah ketika papa saya meninggal, mama saya bingung mau ngapain. Jadi ketika saya umur 7 bulan, apa yang bisa mama saya lakukan? Lakukan. Bikin donat lah, bikin kue kering lah, bikin nasi kuning lah, semua dilakukan. Dan saya sempat ingat waktu kakak saya SD itu nuntun saya lagi TK, kakak saya menjajakan pisang goreng ke tetangga-tetangga dan saya ikut. Gitu. Nah, mama saya juga kadang-kadang gantiin pembantu di rumah saudara-saudara papa saya. Jadi waktu mereka pulang lebaran gitu ya, bisa pulang 2 minggu, mama saya kerja di situ, gantiin. Apa saja yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Dan saya dibawa. Nah, ketika saya dibawa itu mama saya bilang gini, Nek, umur saya mungkin 3 tahun, 4 tahun waktu itu ya. Nah, Nek, kalau lihat orang makan jangan liatin ya. Iya, gitu. Nah, kalau ada lihat orang makan jangan minta ya, iya. Maka saya dibesarkan di tengah mama yang sibuk. Saya jadi orang yang introvert. Saya nggak bisa ngomong karena nggak pernah diajak ngomong, mama saya sibuk. Nah, terus juga
Mama saya tuh punya harga diri gitu ya. Biarpun kita susah, kita jangan sampai minta-minta sama orang. Mama saya katakan adalah seorang teladan iman buat saya. Karena dia apapun yang terjadi dia pegang iman kepada Tuhan gitu ya. Pegang teguh kepercayaan sama Tuhan. Contohnya misalnya waktu saya mau lahir sungsang. Nah sungsang itu kan harusnya dioperasi. Karena gak punya duit. Waktu itu mama saya minta tolong pendeta doain. Dan mama saya berani ngelahirin saya sungsang gitu ya. Ya ditolong sama Tuhan. Nah terus karena mama saya mengalami hal peristiwa seperti itu dia percaya Tuhan pasti akan tolong. Apapun yang harus dia kerjakan gitu. Nah terus dia punya prinsip gini. Biar kita miskin tapi jangan sampai kita minta-minta. Nah itu bahkan bagus ya, prinsipnya bagus ya, punya harga diri gitu ya, bagus kan. Nah terus mama saya punya prinsip lagi gini, anak-anak mama gak boleh ada yang bodoh. Jangan sampai kayak mama, harus kuliah semua, harus selesai perguruan tinggi semua. Supaya jangan susah kayak mama, bagus juga kan, bagus. Tapi di satu sisi ya saya jadi orang yang terlalu mandiri. Kenapa? Saya gak punya papa, saya gak punya orang yang ngelindungin. Ya, kalau perempuan nggak punya papa, biasanya tuh dia jadi orang yang terlalu mandiri dan terlalu individual gitu. Karena mama saya bilang perempuan itu harus bisa segala sesuatu. Kenapa? Dari pengalamannya ditinggalin suami waktu masa muda. Nah, di satu sisi bagus kan, perempuan harus bisa segala sesuatu, perempuan harus pinter, nggak boleh minta-minta orang, jangan sampai memalukan. Betul. Tapi itu juga di sisi lain membentuk saya menjadi orang yang sombong, saya nggak perlu bantuan orang lain. Saya bisa semuanya sendiri, saya nggak membutuhkan orang lain. Ada sisi negatifnya, kalau saya nggak selesaikan itu. Dan itu terbawa ke rumah tangga saya. Suami saya orang yang tradisional, saya orang keturunan Tionghoa. Tahulah Bapak Ibu kalau keluarga Tionghoa, mana ada sih papa bilang sayang kamu, pelukan, enggak kan? Jarang orang Tionghoa begitu kan. Sementara suami saya orang Manado. Yang ketemu sama siapa aja peluk, cium, bukan saudara juga temen juga peluk, cium kan kayak begitu kan orang Manado, orang Ambon kan kayak begitu kan, ya kan, gampang gitu ramah ya, rajin menjamah gitu kan, kayak gitu. Lah saya kan orang yang mandiri, sehingga terjadi perbedaan budaya gitu. Suami saya merasa tidak dicintai, ya kamu nggak pernah bilang I love you apa? Mama saya juga nggak pernah bilang I love you kok gitu, ya kan? Nah. Jadi ada satu sisi yang membuat saya harus jadi bisa membuktikan diri. Walaupun saya miskin, saya nggak boleh diremehin orang. Nah ada hal seperti itu kalau saya nggak selesaikan. Nah siapa kita sekarang itu adalah produk dari masa lalu kita. Non boleh ini, tante lupa soalnya, ngapain lagi habis ini. Jadi tolong ditampilin. Nah ya. Nah Daud membuktikan diri berhasil, akhirnya dia berhasil jadi menantu raja. Tapi kemudian jadi buronan mertua kan dia kan. Wah udah berhasil nih membuktikan diri jadi menantu raja. Tapi kemudian dia menjadi buronan mertua. Dan dia menjadi ayah yang gagal. Ketika Amnon memperkosa Tamar, dia diam saja. Ketika Absalom membunuh Amnon, dia diam saja. Kenapa? Dia gak punya bapak. Dia gak bisa contoh jadi ayah yang baik tuh kayak gimana. Dan dia gak pernah selesaikan itu. Ya, dia jadi ayah yang gagal. Kalau boleh non jangan dihilangin. Nah ya, dia jadi ayah yang gagal. Bukan berarti dia tidak mengasihi Absalom. Ketika Absalom mati dia meratap, Absalom anakku Absalom, kalau saja aku menggantikan kamu yang mati. Ya kan, kita sebagai orang tua, kalau anak sakit, anak demam aja, kenapa sih nggak papa aja yang demam? Waktu anak kecil, ya kan, yang sakit, kenapa nggak mama aja yang sakit? Anak mencret, ya kalau bisa dipindahin aja sakitnya sama kita, ya kan? Sebagai orang tua kita kan begitu. Daud ini kan bilang, ya Absalom anakku Absalom, kalau boleh aku aja yang mati, kenapa nggak aku aja yang mati menggantikan engkau? Dia sayang, tapi waktu Absalom hidup dia diemin. Absalom lari ke engkongnya, raja negeri Gesur. Mamanya kan putri raja. Dia lari ke sono supaya nggak dikejar sama Daud. Ntar bingung semua. Pernah baca cerita kan tentang Daud ini kan pernah ya. Jangan sampai bingung gitu. Ini ceritanya gimana gitu ya kalau nggak pernah baca. Nah dia lari kan, Absalom ini kan lari sama engkongnya. Dan Daud dibiarin, diamin aja.
Udah gitu si Yoab bujuk-bujuk Daud, udahlah panggilin, oh ya panggil tapi dia jangan datang ke istana, dia tinggal di rumahnya. Nah, didiemin, dipanggil tapi didiemin sampai Absalom ngamuk. Ya, dia nggak bisa jadi bapak, kenapa? Dia nggak pernah belajar komunikasi. Dia punya hubungan yang tidak baik dengan Isai dan itu dia copy sama anaknya. Nah, ini bukan kutuk Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada orang konseling sama saya, engkong saya cerai, papa saya cerai, saya cerai, sekarang saya ada konflik rumah tangga, tolong doain supaya diputus kutuk perceraian. Ini bukan kutuk. Saya bilang ini bukan kutuk, ini adalah contoh pola hidup. Engkongmu begitu, ommu begitu, papamu begitu, mamamu begitu. Terus kamu ketika ada masalah, kamu ngucapin itu. Kenapa? Karena kamu melihat cara menyelesaikan masalah tanpa masalah, ya, bukan kepegadaian, tapi kamu bilang cerai gitu kan ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah kan ya, itu motonya pegadaian. Nah, kamu bilang cerai, kenapa? Karena kamu lihat waktu papa kamu bertengkar, bilangnya begitu, cerai, cerai. Oh, begitulah cara menyelesaikan masalah. Ini bukan kutuk, tapi pola. Ya. Nah, seumur hidup orang diasuh dari keluarga yang begitu. Ada orang diasuh dari keluarga kayak saya, mama saya yang keras, mama saya, keluarga saya yang dingin. Sehingga saya jadi orang yang kaku, mama saya nggak pernah ngajak saya ngobrol, jadi saya orang yang introvert. Saya kawin sama orang yang sangat ekstrovert, ya sangat ekstrovert beneran. Kenapa? Dia kalau turun ngisi bensin itu bisa ramah loh, kayak udah kenal lama gitu sama tukang pom bensinnya. Padahal kan baru gitu, dia semua diajak ngomong. Kalau saya ada tamu datang ke rumah, saya bersembunyi di gua perlindungan saya, di kamar saya bersembunyi. Kenapa? Saya takut ketemu orang, saya bingung ngomong apa ya sama orang ya. Nah, tapi kemudian ketika saya menikah sama suami saya yang waktu itu pelayanan, terus banyak orang datang kan, karena dia extrovert, dia seneng ngumpulin orang, sementara saya seneng rumah itu hening gitu ya, sunyi di Bethlehem gitu. Saya senengnya kayak begitu. Suami saya seneng rumahnya, wah rame kayak gitu. Nah, waktu saya menikah sama suami saya mulai belajar untuk, oh ya, ngadepin orang tuh kayak gimana, ya rasa takut saya hadapi, gitu. Nah saya mulai untuk membuka diri. Sampai sekarang saya kadang-kala bingung kalau ngomong sama orang tuh apa. Ya kudu mikir dulu ini ngajak ngomong apa ya gitu ya. Kudu mikir dulu, pasti sampai sekarang gitu. Jadi walaupun saya berusaha menjadi orang yang lebih terbuka sama orang lain, bukan berarti merubah kepribadian saya. Kepribadian saya tetap saya lebih nyaman di dalam gua perlindungan saya, ya gua adulam gitu ya perlindungan saya. Nah, Bapak Ibu, ketika saya menyadari bahwa oh saya ini seperti ini ya, saya ini adalah produk dari mama saya. Mama saya mungkin tidak salah ya, tidak salah mendidik saya seperti itu. Kamu kalau jadi perempuan harus bisa segala sesuatu. Kamu kalau jadi orang jangan sampai nyusahin orang lain. Tapi di satu sisi saya menangkapnya jadi salah, jadi sombong misalnya seperti itu. Akhirnya ini mengganggu hubungan dengan misalnya suami saya, misalnya teman-teman saya. Orang melihat saya introvert dianggap sombong, misalnya seperti itu ya. Istri hamba Tuhan kok sombong, diem aja, gak mau ngajak ngomong kayak gitu misalnya. Terus suami saya juga merasa dia mungkin kok tidak dibutuhkan gitu sebagai laki-laki, kayak ngangkat galon saya bisa. Iya, harus bisa segala sesuatu. Itu motonya, moto dari mama saya. Perempuan harus bisa segala sesuatu. Jadi saya gregetan kalau misalnya di apa tuh, bukan di genteng ya, tapi di atap sosorannya jendela itu suka ada daun-daun di situ dan itu menghambat air pembuangan air itu. Nah itu kan jadi ngerembes kan ke tembok. Terus saya minta tolong gitu sama suami saya, tolong dong misalnya, oh ya nanti, tapi kadang-kadang dia lupa atau dia sibuk gitu ya. Saya naik sendiri, saya bersihin sendiri gitu. Perempuan harus bisa segala sesuatu, itu motonya gitu. Tapi kadang-kadang ya, suami saya, kamu ini loh dibilangin tunggu nanti aku ini. Nah, kan jadi hal-hal yang seperti itu kan di pertengkaran gitu ya. Ya abis gemes sih aku udah bilang minta dari kemarin kamu gak kerjain juga gitu. Nah ada kan kita ketemu karena perbedaan situasi, karena perbedaan budaya gitu ya, karena perbedaan kepribadian akhirnya jadi konflik gitu. Dan kalau konflik ini gak diselesaikan lama-lama jadi besar. Ya, orang yang dari kecilnya misalnya, contoh saya keluarga besar dan biasanya keluarga besar itu anak yang paling gede disuruh ngasuh adik-adiknya kan. Dari kecil dia dituntut.
Terus dia cita-cita, nanti kalau aku udah kawin, aku jadi putri, aku jadi princess, ya, kawin dengan Prince Charming, ya, kawin dengan pangeran, dan aku akan jadi ratu di rumahku, nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi. Begitu dia kawin, suami, non tolong buatin Indomie, aku lapar tengah malam, non tolong sediain air panas, aku mau mandi, non tolong sepatuku mana ya sepatuku, kos kakiku yang kemarin mana, digondol anjing mah, gitu ya, digondol anjing pak, gitu, udah kesel kan. Dikirain gak akan dituntut lagi, dari kecil dia dituntut suruh jaga adenya, mau main gak bisa. Mau main suruh cuci piring dulu, mau main lagi udah cuci piring, suruh jaga adenya dulu. Begitu udah kawin dia kira udah bebas dari tuntutan. Ternyata suaminya begitu lagi, wah celaka gitu. Nah akhirnya jadi pertengkaran demi pertengkaran. Kalau kita nggak sadari, kenapa kita jadi seperti ini? Kenapa kita bertengkar dengan orang lain? Apa yang kita inginkan? Ya, contohnya misalnya tadi Daud. Contohnya Daud. Kenapa Daud menaklukkan kerajaan demi kerajaan demi kerajaan? Kan di situ kan di ayatnya kan dikatakan pada zaman raja-raja berperang. Jadi bukan karena negara Israel diserang, terus udah gitu dia harus mempertahankan. Iya, awal-awalnya begitu, tapi kan selanjutnya dia memang seneng aja ikutan perang gitu ya. Kayak sekarang musim Piala Dunia, kan rame-rame datang gitu ya untuk bertanding. Daud juga begitu. Musimnya perang dia rame-rame ikutan perang kayak gitu. Sampai akhirnya dia dapat upeti dari negara-negara kan kalau menang perang zaman itu kan begitu. Nah, kenapa? Karena dia butuh pengakuan. Nah, seringkali di gereja banyak orang-orang yang seperti itu. Orang yang butuh pengakuan. Teologi mengajarkan kita, firman Tuhan mengajarkan kita. Ya, mematikan daging, ya. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup harus kita matikan. Firman Tuhan mengatakan apa yang harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara kita melakukannya. Firman Tuhan katakan kamu harus mengampuni, harus mengampuni, harus mengampuni. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya mengampuni. Sehingga kita menyimpan rasa pahit di dalam hati kita. Tolong dong ininya, slide-nya yang selanjutnya. Terus lagi aja, selanjutnya lagi. Nah, ada pengalaman buruk di masa anak-anak yang masih tertinggal dan menetap di dalam diri kita, yang membentuk kepribadian kita. Yang namanya itu istilahnya adalah inner child. Inner child adalah sisi kekanak-kanakan di dalam diri manusia yang bereaksi ketika seseorang mengalami peristiwa yang membuat dirinya rapuh atau membutuhkan cinta dan kasih sayang. Contohnya misalnya gini, misalnya ya, kalau ibu-ibu misalnya ya masak gitu ya, masak bikin rendang, bikin sayur asem gitu ya. Nah, biasanya nih ibu-ibu kalau baru menikah gitu ya, belum biasa masak. Terus misalnya kebanyakan garam, kebanyakan gula gitu ya. Terus suaminya bilang, enak masakanmu ya, enak sebetulnya kurang enak gitu ya. Cuma nggak pengen menyakiti gitu ya daripada terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Enak masakanmu, cuma nanti lain kali garamnya dikurangin dikit aja ya gitu misalnya, keasinan gitu ya. Nah, bagi orang yang dari kecil dikritik, sering dikritik sama mamanya, sering dikritik, nggak pernah dipuji sama papa mamanya. Kalau misalnya dia mencapai prestasi, misalnya juara, juga nggak pernah dipuji. Dianggap ya udah kakakmu kan juara, kamu kalau juara ya wajar-wajar aja. Papa juga dulu juara gitu. Nah, nggak pernah dipuji, sering dikritik. Kalau salah dikritik, kalau benar nggak dipuji, dia akan rentan dengan kritikan. Jadi kalau dibilang, nanti garamnya dikurangin dikit aja ya, dia udah ngerasa kedengeran di kupingnya gak enak gitu. Misalnya Natalan misalnya. Ada yang bagian bikin kue, ada yang bagian bikin bolu gitu ya. Bawalah bolunya ke sini. Terus, oh ini kayaknya gulanya kebanyakan ya. Ya udah, lain kali beli aja, nggak usah nyuruh-nyuruh saya gitu. Jadi rentan dengan kritikan. Rasanya dikasih saran untuk lebih baik, tapi rasanya dia dijatuhkan gitu. Nah, kita hidup dengan seperti itu selama berapa tahun? 20 tahun, 25 tahun kita hidup dengan kritikan. Sehingga kita rentan dengan kritikan. Nah, komunikasi kita sama orang lain, ya sama suami, sama istri di rumah, sama keluarga, sama ipar, sama mertua, sama anak. Ketika ada sesuatu kita merasa sudah diserang, sudah ada tembakan gitu. Rasanya udah seperti itu. Padahal itu sesuatu yang mungkin buat orang lain biasa aja. Tapi buat orang yang punya luka di masa lalu itu seperti itu.
Nah, Daud pun seperti itu rupanya. Daud gak pernah punya kasih sayang. Sehingga dia butuh pengakuan. Dan dengan cara apa? Menaklukkan demi menaklukkan. Kemudian dia gak pernah tahu bagaimana bapak yang baik. Jadi orang tua yang baik. Sehingga dia apa? Dia gak bisa komunikasi dengan anaknya. Dia gak pernah menyelesaikan itu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, ketika kita, ya, Daud tidak pernah menyelesaikan masa lalu dan itu menghancurkan martabatnya. Ya, kisah Daud ini tercatat di Alkitab. Ribuan tahun orang membacanya. Berapa juta, berapa miliar orang tahu kisahnya Daud. Itu sesuatu yang memalukan bukan? Ya, sangat memalukan. Seringkali kita bilang, Tuhan jangan permalukan aku. Kalau misalnya kita punya masalah ya. Kita punya masalah misalnya. Tuhan jangan sampai utangku gak bisa kebayar ya. Jangan kau permalukan aku. Anak-anak nih yang lagi ujian, anak-anak yang lagi ujian. Ya, gak pernah belajar, terus udah gitu besoknya mau ujian. Bilang, Tuhan jangan permalukan aku, jangan sampai aku gagal ujian. Aku kan kemarin sibuk pelayanan terus, Tuhan jangan permalukan aku. Tuhan gak malu kok. Kalau engkau gagal ujian ya engkau yang malu. Kalau engkau punya masalah gak bisa diselesaikan ya engkau yang malu. Ya kan? Kalau keluargamu berantakan ya engkau yang malu. Tuhan gak malu, contohnya Tuhan gak malu kok. Tulis kisah Daud di dalam kitab suci. Di dalam Alkitab. Jadi contoh buat kita semua. Tuhan gak malu, yang malu siapa? Daud yang malu. Nah, Daud tidak pernah menyelesaikan masa lalunya sehingga menghancurkan martabatnya. Menghancurkan keluarganya. Melukai orang-orang yang dia kasihi. Nah, bagaimana caranya kita, next slide yang berikutnya. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan masa lalu? Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran itu timbul dari mana? Tentu dari kita mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran yang kita dengar itu akan menyadarkan kita. Meskipun ya, di dalam Alkitab itu dikatakan gini, orang itu mudah melihat selaput di matanya orang lain. Tapi lihat balok di matanya sendiri itu susah. Jadi kalau dengar firman di gereja, ini buat si ibu itu tuh. Kayak begitu tuh kelakuannya, dengerin tuh Bu, dengerin. Ya kan, kayak gitu kan. Jadi susah ngelihat balok yang gede di matanya sendiri itu susah. Ya, susah kalau nggak ada kesadaran untuk berubah. Nah, yang pertama adalah kita memang harus mendengar kebenaran-kebenaran, firman Tuhan yang benar. Sehingga kita, firman Tuhan itu seperti cermin. Ya, kalau kita ngaca gitu ya, oh di sini ada jerawat nih. Oh, di sini kalau perempuan gitu ya Bu ya. Oh, di sini alisnya keiteman, ketebelan gitu ya. Oh, di sini bedaknya kurang kayak gitu. Oh, lipstiknya belum rata. Kan seperti cermin. Firman Tuhan itu buat kita. Di mana kita yang belum beres gitu ya. Tapi kadang-kadang orang itu ya gitu ya, gajah di seberang lautan tampak tapi kuman di pelupuk mata enggak tampak gitu kan. Nah, terus gimana yang kedua caranya kalau kita, ya itu makanya kalau kita lihat di gereja udah tahu kebenaran kok, firman kebenaran, pinter doktrin, bisa khotbah gitu ya. Tapi kenapa perilakunya nggak berubah-berubah? Ya karena nggak ada kesadaran kalau di dalam dirinya tuh ada hal-hal yang belum selesai dari masa lalu. Nggak ada kesadaran, walaupun dia udah dengar firman. Jadi yang kedua apa selain firman? Yang kedua adalah kita self-talk. Kita doa sama Tuhan, kita berbincang-bincang, kita introspeksi. Di dalam Mazmur 139 ayat 23-24 katakan, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita berdoa, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Apa Tuhan gak kenal hati kita? Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu kenal sama kita. Sebelum tadi kan dilagukan katakan, sebelum lidah mengatakan sesuatu ya, sesungguhnya engkau telah mengetahui. Jadi kita belum ngomong aja Tuhan udah tahu gitu kan. Terus kalau kita doa, selidiki aku tuh ya, selidiki aku, lihat hatiku gitu ya. Apa Tuhan enggak kenal? Bukan. Kita doa supaya kita kenal hati kita sendiri. Kita doa Tuhan selidikilah aku. Kenapa? Supaya aku kenal hatiku. Tuhan kenal. Tapi kita seringkali enggak kenal.
Di Alkitab dikatakan betapa liciknya hati. Hatinya sudah membatu, siapakah yang mengetahuinya? Bahayanya itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah dengan orang-orang di sekitar kita, ya, kita introspeksi. Kenapa sih aku seperti ini? Kenapa sih orang panggil aku sombong? Saya introspeksi. Kenapa banyak orang panggil saya sombong? Oh, mungkin karena aku sering bersembunyi di gua adulam itu tadi gitu ya. Jadi saya mulai membuka diri. Nah, terus saya pikir, kenapa sih saya tuh sering ribut sama suami saya? Oh, ternyata saya nggak sabaran. Ya, satset, saya tuh orangnya satset, wat-wat gitu kan. Seringannya kayak begitu. Jadi ngelihat nanti ya, perempuan juga bisa. Kenapa butuh laki-laki, nungguin laki-laki? Perempuan juga bisa. Nah, itu kan yang sering ketika kita mau introspeksi. Kenapa aku sering bertengkar? Contohnya misalnya gini, di gereja. Mungkin ada orang-orang yang butuh pengakuan, butuh spotlight. Kenapa? Karena di rumah dia nggak dikasih spotlight. Yang spotlight mungkin adiknya, yang jadi spotlight papa mama mungkin kokonya. Sehingga dia mencari spotlight di tempat lain. Misalnya di gereja, misalnya di kampus, di kerjaan. Dia pengen jadi spotlight. Ya. Misalnya di gereja, yang main musik kudu dia, yang pimpin pujian kudu dia. Pokoknya harus tiap minggu dijadwal misalnya. Kalau nggak dijadwal dia marah. Ya kalau pelayannya masih dikit, untung ya punya orang seperti ini ya. Jadi kalau nggak ada orang gitu ya, untung ada orang yang kayak gitu yang mau dijadwal terus gitu ya. Tapi kalau orangnya banyak nggak mau gantian dia gitu ya, pengen dapat spotlight kan susah juga gitu. Ada orang-orang yang butuh pengakuan seperti itu. Ya, ada orang yang contohnya lagi misalnya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu. Ada kan yang seperti itu? Ya jadi sirik gitu kalau orang pencapaiannya lebih dari dia. Tapi kalau orang, kalau dia pencapaiannya terus kalau orang lain jatuh dia seneng gitu. Wah saya lebih dari dia. Tapi kalau orang pencapaiannya lebih dari dia, dia gak seneng. Kan ada yang seperti itu. Nah ketika kita, ya diingatkan firman Tuhan, Roh Kudus pasti menegur kita. Pasti mengingatkan kita. Kamu di sini loh salah. Ya, ketika kita konflik, ketika kita butuh perhatian, pasti Roh Kudus bilang. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya kita tanya introspeksi, kenapa sampai aku begitu? Kenapa sampai aku itu gak seneng ketika lihat orang seneng? Kenapa aku tuh sampai gak seneng ketika lihat orang berhasil? Contohnya misalnya gitu. Kenapa sampai, contoh saya, kenapa sampai saya ini gak seneng kalau suami saya lambat misalnya mengerjakan sesuatu? Oh ternyata dulu saya dididik sama mama saya yang perfeksionis, yang satset, wat-wat. Kenapa? Karena mama saya harus kerja di orang, harus ngurus anak 6, harus cari nafkah, harus urusin rumah, semua harus dia, jadi dia seneng satset, wat-wat gitu kan. Perfeksionis lagi, semua harus bersih, semua harus rapi. Dan kalau enggak, wah itu, tahu Bapak Ibu jurus tongkat pemukul anjing? Nah itu set, wah udah di sini biru gitu. Dan itu biasa buat kami semua berenam. Akhirnya membentuk saya jadi seperti itu. Perfeksionis, gak sabaran. Nah kita introspeksi ketika ketika saya contohnya ya. Saya, kenapa ya saya sering ribut soal hal yang sepele ini. Oh ternyata saya ini orang yang gak mudah minta bantuan. Saya dididik untuk punya harga diri sama mama saya. Sehingga saya gak pengen minta bantuan orang lain. Terus saya introspeksi lagi, kenapa saya nggak mau minta bantuan sama orang lain? Tanya lagi, kita tanya. Atau kita tanya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu, Tuhan kenapa saya ribut terus sama orang ini? Kenapa saya sampai seperti ini? Kita tanya sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu. Atau kita self-talk, lakukan self-talk. Roh Kudus akan bukakan itu. Kenapa saya sampai seperti ini? Kita lihat, apa yang kamu rasakan? Apa yang Anda rasakan ketika itu? Apa yang saya rasakan ketika misalnya saya pengen cepet-cepet atau pengen melakukan semuanya sendiri. Saya bilang sama, kemarin saya dijemput malam-malam sama Bapak dan Ibu Gembala. Ibu Gembala bilang kok berani ya datang sendirian pakai bis malam. Oh jangankan pakai bis malam, nyetir sendiri aja saya berani. Iya dari Malang sampai Banyuwangi saya pernah nyetir sendiri. Waktu lewat utan kan dibilang katanya ya banyak bajing luncat itu ya. Banyak orang-orang itu
Ya udah di situ saya berdoa aja semoga pokoknya dikunci semua mobil, moga-moga nggak ada yang nyegat lah di jalan gitu. Udah kalau nyegat ya udah saya terus aja gitu. Nah, saya orang yang maunya semua sendiri, nggak pengen nyusahin orang kayak gitu. Saya bertanya, kenapa ya saya seperti ini? Kenapa saya nggak pengen bantuan orang lain? Ya karena dulu diajarin mama saya begitu. Oke, diajarin mama saya begitu. Terus kenapa? Tanya lagi sama saya tanya sama diri saya sendiri. Terus kenapa emangnya kalau kamu minta bantuan sama orang? Kenapa kalau kamu minta bantuan sama orang? Ya kalau ngerepotin orang, satu, aku ngerepotin orang. Terus kenapa kalau orang repot? Ya aku nggak mau orang repot karena aku. Terus kenapa? Kalau kamu minta bantuan orang, bukankah kita ini manusia? Jadi saya belajar untuk berkomunikasi, mencari, menggali. Kenapa sampai saya tuh punya sifat seperti itu? Oh, ternyata kalau saya minta bantuan orang, saya akan terlihat lemah di mata orang lain. Ya kan, perempuan itu harus kuat, nggak butuh orang lain, harus bisa mandiri. Jadi saya pikir kalau saya minta bantuan orang lain, maka saya merasa diri saya lemah dan saya nggak mau dibilang lemah. Saya pengen jadi kuat, perempuan yang mandiri. Di situ saya merasa iya ya, ternyata saya nggak mau dipandang lemah dan itu adalah sebuah kesombongan. Ternyata saya harus akui bahwa saya sombong. Nah itu muternya gitu, itu yang namanya self talk. Itu yang namanya introspeksi. Ya jangan dipikir self talk tuh kayak orang gila yang ngomong sendiri gitu ya. Kayak orang skizofrenia gitu, ada yang saut-sautan, bukan. Tapi itu maksudnya introspeksi diri. Dan Roh Kudus bisa memimpin kita. Nah, jadi untuk selesai dengan masa lalu yang membuat kita itu penuh dengan karakter yang buruk, yang tidak sesuai dengan kemauan yang Tuhan, ya rancangan yang Tuhan mau. Yang pertama adalah mengakui. Dan itu sulit. Yang pertama itu mengakui bahwa kita itu, kan orang itu sering mudah untuk melihat kekurangan orang lain. Tapi kalau melihat kekurangan diri sendiri, sulit kan? Contoh misalnya gini, setiap orang tuh punya kodrat dosa yang beda-beda kok. Ada yang kodrat dosanya nyinyir ya, tukang ngomongin orang. Tahu nggak informasi terbaru? Itu tuh punya pacar baru gitu. Ya kan, baru cerai itu, dia punya pacar baru lagi, gandengan baru. Itu kan ada kan yang ininya loncarnya di mulut gitu kan, ada kan? Ada orang yang kodrat dosanya tuh gampang tersinggung. Ada orang yang kodrat dosanya misalnya di seksual, ya seneng ngeliatin video porno, ya ada hidden life. Ada orang yang kodrat dosanya misalnya itu tadi butuh pengakuan, ya. Buat orang misalnya yang loncer di mulut itu tadi, ngelihat orang yang kodrat dosanya duit misalnya, matre. Apa sih matre? Aku nggak matre kok. Pokoknya yang penting tuh harus jujur, kerja tuh jujur, walaupun gaji kecil tapi jujur gitu. Ada kan? Nah, kita kan kodrat dosanya beda-beda. Jadi kita ngerasa orang lain yang punya kodrat dosa beda dengan kita, orang yang koruptor gitu ya, lihat duit itu nggak bisa gitu ya. Nah itu kan merasa kita, apa sih kok gitu aja susah. Gitu. Ada orang yang misalnya gampang jatuh cinta ya. Kenapa ada orang-orang yang gampang jatuh cinta? Ya karena dari kecil itu susah gitu ya, punya orang tua yang kurang mencintai. Non jangan hilang non. Nah ya makasih. Ya, sulit untuk mengakui kekurangan kita. Nah, yang pertama adalah mengakui, kesadaran. Ya, yang kedua adalah meminta pengampunan. Nah, yang ketiga, ya kita udah tahu lah meminta pengampunan itu seperti apa. Yang ketiga adalah memaafkan diri sendiri. Dan ini yang sulit, memaafkan diri sendiri. Apalagi buat orang-orang yang sudah mengerti firman Tuhan. Ya. Tadi saya katakan cerita kehidupan saya punya mama yang perfeksionis, mama yang galak, ya. Dan akhirnya yang saya tahu cara mendidik anak adalah seperti itu. Anak saya yang pertama saya didik dengan keras. Tapi ketika saya mendidik dia dengan keras, habis saya marahin dia, habis saya cubit dia, rasanya nyesel gitu. Dan akhirnya saya bisa mengatasi emosi saya. Tapi setelah itu sampai sekarang saya sampai sekarang saya sudah selesai dengan dia. Tapi ada saat-saat di mana saya ngerasa anak ini jadi seperti ini, itu gara-gara saya. Saya sulit untuk mengampuni diri saya sendiri. Anak ini jadi perfeksionis seperti saya dulu, gara-gara saya. Dan itu terngiang-ngiang
Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang, aku sudah ngampuni kamu, Nuk. Aku sudah ngampuni kamu. Sekarang kamu memaafkan diri kamu sendiri. Oh iya. Itu kan sulit gitu untuk memaafkan diri sendiri. Yang keempat adalah memaafkan orang lain. Ya, memaafkan orang lain. Sulit bagi saya mengakui bahwa saya terluka sama mama saya. Kenapa? Karena mama saya adalah figur pahlawan buat saya. Dia memperkenalkan Tuhan, dia beriman, ya, dia berjuang buat anak-anaknya, dia pahlawan iman. Walaupun di satu sisi ya itu tadi, ya, jurus tongkat pemukul anjing itu luar biasa gitu, sakti gitu. Nah, sulit saya untuk mengakui bahwa di situ saya terluka. Ya. Dan akhirnya melalui banyak konseling gitu ya, ketika saya sekolah konseling, akhirnya saya bisa mengakui, ya memang saya punya luka sama mama saya. Saya harus mengakui itu. Dan yang kelima adalah memulai hidup yang baru atau memberi diri kesempatan yang kedua. Baik itu kesalahan diri kita sendiri yang pernah kita lakukan maupun kesalahan orang lain. Karena kita hidup itu kita belum ada yang sempurna kan. Kita hidup ini kan masih di dalam sekolah kehidupan kan yang namanya masih sekolah kan belum lulus kan. Belum Dewi sudah, ya kan? Kalau sudah sempurna pasti sudah, kalau sudah lulus pasti sudah di wisuda, sudah gitu ya, sudah gitu, sudah selesai gitu ya, the end gitu, game over gitu, ya kan? Kalau kita kan masih jadi siswa untuk sekolah kehidupan, dan kita semua masih belajar. Saya mungkin ada hal-hal kekurangan saya, Bapak Ibu juga pasti punya kekurangan masing-masing. Dan kita masuk kelas yang namanya sekolah kehidupan. Dan kalau di situ kita berinteraksi, kita mungkin dilukai oleh orang lain, tapi kita harus sadar bahwa mau gak mau kita pun pasti punya kesempatan untuk melukai orang lain. Kita memberi orang lain kesempatan kedua. Kita pun memberi diri kita kesempatan kedua kalau kita pernah salah. Ya, sama seperti Tuhan memberi kita kesempatan. Nah, Bapak Ibu, dari kisah hidup Daud ini, apa sih intinya? Ketika kita gak selesai dengan masa lalu, kita akan bawa itu kepada keturunan kita. Kita mencetak orang-orang yang seperti kopiannya kita. Ya. Nah, kita akan sebetulnya Tuhan itu kan menjadikan kita itu mitra ya. Ketika Tuhan menitipkan anak sama kita, sebetulnya Tuhan itu menjadikan kita mitra loh, luar biasa loh. Untuk membentuk anak ini, mengenal Tuhan. Untuk membentuk anak ini menjadi serupa dengan Tuhan. Itu kan luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa. Tapi apa yang kita lakukan? Karena kita pernah salah dididik sama orang tua kita, akhirnya kita salah ngedidik. Akhirnya kita mencetak generasi-generasi yang rusak. Seperti keluarga Daud, Amnon, Absalom, Adonia. Bahkan dikatakan waktu Adonia itu minta gundiknya Daud kepada Salomo, dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 6 dikatakan bahwa Daud itu gak pernah negur Adonia. Gak pernah bilang kenapa kamu berbuat ini. Jadi Daud itu pola didikannya gak pernah negur anak-anaknya. Salah bener gak pernah negur. Nah ini, selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan kenapa engkau berbuat begitu. Ia pun sangat elok perawatannya dan ia adalah anak pertama sesudah Absalom. Anak Daud ya yang lahir di Hebron, yang pertama Amnon. Ya, Amnon memperkosa. Yang kedua adalah Absalom. Absalom anak cucu dari Raja Gesur. Absalom membunuh Amnon. Yang ketiga adalah anaknya Abigail, Kileab atau Daniel. Yang keempat adalah Adonia, anak Hagit. 4 anak Daud yang pertama ini, 3 orang bermasalah. Yang 1 anak Abigail, gak masalah. Kenapa? Karena kita tahu Abigail adalah seorang yang bijaksana. Jadi kalau pasangan kita mungkin banyak kekurangan, istri kita banyak kekurangan, suami kita banyak kekurangan, kita stand up, bela anak-anak kita, kasih contoh yang benar. Walaupun pasangan kita mungkin belum bisa kasih contoh yang benar, kita stand up, kita bela keluarga kita bela anak-anak kita. Oke lah, papamu, mamamu mungkin belum benar. Kayak keluarganya Daud, coba lihat, anaknya Abigail gak pernah disebut bermasalah. Tapi anak-anak yang lain yang 3 itu bermasalah semua. Nah,
Bapak Ibu, kalau kita nggak menyelesaikan masa lalu kita, itu akan tertulis di dalam batin anak-anak kita dan mereka akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi yuk, kita selesai dengan masalah kita. Gimana? Menghidupi kebenaran. Kedua apa? Kita introspeksi diri. Ya, Bapak Ibu, saya undang Bapak pemimpin pujian dan para pemain musik Ibu. Yuk, kita renungkan. Ada satu lagu tadi yang sebelum saya keluar dari kamar sore hari ini, untuk berdiri di sini, ada satu lagu yang terngiang di telinga saya. Lagu yang sudah lama. Bisa ya? Oke. Lord, I ketinggian kali. Kita renungkan firman Tuhan. Apa yang membuat kita menjadi sekarang ini? Ada hal-hal yang terjadi di masa lalu yang Tuhan mungkin izinkan itu terjadi. Maksud Tuhan baik. Tapi kadang-kadang dunia membentuk kita menjadi tidak baik. Boleh ditayangkan? Refnya aja. Kalau yang bisa boleh nyanyi bersama-sama saya. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami hal-hal yang pahit di masa lalu, pengalaman-pengalaman yang gak enak di masa lalu, dan itu membawa luka dalam hidup kita sampai sekarang, mari serahkan luka itu kepada Tuhan. Kita mensyukuri, kita memeluk semua luka-luka masa lalu. Kita menerima sebagai itu hal yang Tuhan izinkan, yang membuat hidup kita indah di hadapannya. Saya minta tolong bahasa Indonesianya mulai dari bait yang pertama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
berdiri. Singer di bait yang pertama. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Kita mungkin pernah merasakan luka-luka di masa lalu atau kemenangan-kemenangan. Mari buka hati kita dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang telah lalu. Yang akan datang. Hasrat dan harapan yang terbayang. Masa depan dan rencanaku. Serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya minta untuk dikaji. Kalau kita pernah mengalami kegagalan, kalau kita pernah mengalami kesalahan, berbuat kesalahan, tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa memberi kita kesempatan yang kedua. Masalahnya apakah kita mau meraih kesempatan kedua itu dari Tuhan. Kalau kita pernah melukai orang lain dan kita menyesali, pengampunan Tuhan tetap tersedia. Tapi apakah kita mau berubah? Kalau kita pernah terluka sama orang lain, Tuhan mengulurkan tangan kasih-Nya untuk mengobati hati kita yang terluka, untuk memulihkan hati kita yang terluka. Tapi masalahnya, apakah kita mau sembuh? Tuhan berkata kepada orang di tepi kolam Bethesda, orang lumpuh itu, maukah engkau sembuh? Tapi orang itu berdalih macam-macam. Tuhan, gak ada yang menyeret aku ketika kolam itu bergejolak. Tuhan hanya bertanya simpel, maukah engkau sembuh? Sekarang malam ini, maukah Bapak Ibu sembuh? Dan menyerahkan semua luka masa lalu itu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Semuanya dalam kontrol Tuhan. Biarlah luka-luka itu Tuhan ubahkan buat kemuliaan namanya. Yang mau silahkan untuk taruh tangan di atas hatinya. Kita nyanyikan bait yang kedua, refnya. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan
setiap hati yang membutuhkan jamahan-Mu. Kau jamah Tuhan. Jadikan setiap peristiwa-peristiwa masa lalu kami itu jadi pelajaran buat kami. Jadikan setiap peristiwa-peristiwa masa lalu kami itu Engkau ubahkan untuk bisa dipakai melayani orang-orang yang juga terluka. Untuk bisa Engkau pakai menjadi kemuliaan-Mu. Setiap Tuhan tangan-tangan yang ditaruh di atas dada mereka, Tuhan jamah. Roh Kudus bekerja menjamah hati mereka. Tuhan, kami mau berubah. Kami tidak mau mengulangi, ya, tidak mau mengkopi masa lalu kami yang buruk kepada anak-anak kami, kepada generasi yang berikutnya. Dan kami membutuhkan kemurahan-Mu Tuhan untuk mengubahkan hidup kami. Mengubahkan generasi yang Kau titipkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan hidup kami, masa lalu dan yang akan datang untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus